Lu lagi dikasih tugas sama guru buat bikin makanan khas daerah, tapi lu sendiri bingung mau pilih makanan apa. Dan yap, kali ini gue bakal ngerekomendasiin dua makanan khas daerah dari daerah Manokwari dan juga Sorong. Halo semuanya, nama gue Jericho Cristiano ya, dan selamat datang di tugas sekolah gue. Ya, gue upload di akun ini cuma buat tugas sekolah gue. Anyways, kita akan mulai pada makanan yang pertama, yaitu adalah ikan bakar Manokwari. Ikan bakar Manokwari adalah ikan bakar yang menggunakan ikan tongkol sebagai bahan utama dan disiram dengan sambal khas Papua yang mentah. Makanan khas Papua Barat yang satu ini sangat enak dinikmati dengan bumbu ekstra pedas, menjadikannya salah satu kuliner khas Papua Barat yang sangat favorit. Makanan selanjutnya adalah udang selingkuh dari Sorong. Hah? Udang selingkuh? Ini gua nggak salah baca skrip kan? Dan setelah gue baca skrip, emang bener itu namanya udang selingkuh. Oh. Nah, udang ini dinamakan udang selingkuh karena jenis udang ini adalah hasil perselingkuhan antara udang dan kepiting. Sekarang coba lihat bentuknya. Memiliki fisik seperti udang dan memiliki capit yang seperti kepiting. Balik lagi ke topik, kuliner udang selingkuh khas Sorong ini dapat disajikan dengan berbagai macam cara dan metode. Mulai dari sekedar direbus, digoreng, atau dibakar, lalu disajikan dengan sambal khasnya. Dan yap, itu saja yang bisa saya berikan. Dan terima kasih sudah menonton. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi kalian semua. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa lagi, Le. Bye-bye. Lempak kuning adalah sup ikan khas Bangka Belitung yang memiliki kuah berwarna kuning karena penggunaan kunyit. Biasanya menggunakan ikan tenggiri atau kakap. Lempak kuning memiliki cita rasa asam, pedas, dan gurih yang khas. Lakso adalah hidangan berbahan dasar tepung beras yang dibentuk seperti mie tebal, kemudian disajikan dengan kuah santan yang gurih dan beraroma rempah. Berego adalah makanan yang mirip dengan lontong atau ketupat, tetapi berbahan dasar tepung beras dan sagu. Teksturnya yang lembut dan kenyal biasanya disajikan dengan kuah lakso atau kuah ikan kari. Pantiau adalah mie khas Bangka Belitung yang biasanya terbuat dari tepung beras dan memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan mie pada umumnya. Pantiau memiliki rasa yang gurih dan cocok untuk santapan ringan. Rusip adalah makanan fermentasi khas Bangka Belitung yang terbuat dari ikan teri yang diawetkan dengan garam dan gula aren lalu difermentasi selama beberapa hari. Rusip sering dimakan dengan nasi hangat dan lalapan. Kuliner khas tradisional Provinsi Riau. Riau punya banyak makanan khas yang dipengaruhi oleh budaya Melayu. Jadi banyak bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Berikut beberapa makanan tradisionalnya. 1. Gulai ikan patin. Gulai ikan patin adalah masakan khas Riau yang dibuat dari ikan patin yang dimasak dalam kuah santan kuning. Bumbu utamanya terdiri dari kunyit, lengkuas, serai, dan cabai yang membuat rasanya gurih dan sedikit pedas. Biasanya dimakan dengan nasi putih hangat. 2. Asam pedas baung. Ini adalah masakan berbentuk sup dengan cita rasa pedas dan asam segar. Bahan utamanya adalah ikan baung yang dimasak dengan kuah berbumbu cabai, asam kandis, kunyit, dan rempah lainnya. Rasanya kuat dan menggugah selera. 3. Mie sagu. Mie sagu adalah mie khas Riau yang terbuat dari tepung sagu. Berbeda dari mie biasa yang berbahan tepung terigu. Teksturnya kenyal dan agak transparan. Biasanya, mie ini disajikan dengan ikan teri goreng dan kuah berbumbu gurih. Makanan ini populer di daerah pesisir Riau. 4. Lomang atau lemang. Lomang atau lemang adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur santan, lalu dimasak dalam bambu hingga matang. Makanan ini sering disajikan saat acara adat atau hari besar, dan biasanya dimakan dengan rendang atau serundeng. 5.
kelima, roti jala. Roti jala adalah makanan ringan khas Riau berbentuk seperti jaring atau jala. Dibuat dari adonan tepung terigu, telur, dan santan, lalu dimasak di atas wajan datar. Biasanya disajikan dengan kuah kari ayam atau kari daging. Sekian pembahasan kita tentang kuliner khas tradisional Provinsi Riau. Es pisang hijau adalah sebuah hidangan yang berupa pisang yang dibalut adonan hijau, disajikan dengan bubur sumsum, es serut, sirup merah, dan susu kental manis. Rasanya manis dan menyegarkan. Mie sagu adalah makanan khas Kepulauan Riau yang terbuat dari tepung sagu. Mie sagu merupakan warisan kuliner Riau yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Ciri khas mie sagu adalah bertekstur kenyal dan lembut, berwarna translucent, berukuran lebih besar dan transparan dibandingkan mie terigu. Mie lendir adalah makanan khas Kepulauan Riau yang berupa mie kuning berkuah kental kacang tanah. Kuah kentalnya menyerupai lendir sehingga disebut mie lendir. Ciri khasnya sendiri adalah kuah kacang kental berwarna coklat, rasanya gurih, manis dan pedas, ditambah kecambah, telur ayam rebus, bawang goreng, dan daun seledri. Biasanya disajikan dengan teh manis atau kopi. Nasi lemak merupakan salah satu makanan tradisional khas Melayu yang mudah ditemukan di Indonesia, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. Nasi lemak yang dimasak dengan santan kelapa untuk memberikan cita rasa gurih dan daun pandan untuk menambah aromanya, serta dalam penyajiannya menggunakan berbagai lauk pauk. Luti gendang adalah roti goreng khas Kepulauan Riau yang berasal dari Anambas. Makanan ini terbuat dari tepung terigu, telur, gula, mentega, dan ragi. Luti gendang biasanya diisi dengan ikan tuna atau ikan tongkol. Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya yang beragam di setiap daerahnya. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur NTT yang memiliki banyak makanan khas dengan cita rasa unik dan cara pengolahan yang masih tradisional. Kuliner khas NTT tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. Berikut beberapa makanan tradisional NTT yang wajib dicoba. Sei adalah daging asap khas NTT, biasanya terbuat dari daging sapi atau babi. Daging ini diasapkan dengan kayu kosambi, memberikan aroma khas. Sei sering disajikan dengan sambal luwat, yaitu sambal khas berbahan dasar cabai, daun kemangi, dan air jeruk. Jagung bosi adalah bubur jagung yang dimasak dengan kacang-kacangan dan santan. Makanan ini menjadi makanan pokok bagi masyarakat NTT, terutama suku Timor, sebagai pengganti nasi. Kolo adalah nasi bakar khas NTT yang dimasak di dalam bambu. Beras dicampurkan dengan bumbu sederhana, dimasukkan ke dalam bambu, lalu dibakar di atas api. Biasanya disajikan saat acara adat atau perayaan. Catimak jagung adalah sup sehat yang berisi jagung, kacang hijau, dan labu. Tidak menggunakan santan sehingga rasanya lebih ringan dan segar. Puta dada adalah gulai ayam khas NTT, dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Kuahnya lebih kental dengan cita rasa pedas dan gurih. Kuliner khas NTT bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dengan mengenal dan mencicipinya, kita ikut melestarikan kekayaan kuliner Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Yovan Sableka.
saya dari kelas 11-8. Di saat ini saya akan memperkenalkan makanan khas tradisional dari Provinsi Papua Selatan, ibu kota Merauke. Ada beberapa masakan yang kalian bisa coba dari Provinsi Papua Selatan ini, seperti yang ada di sebelah. Papeda. Papeda adalah makanan khas Papua Selatan yang menjadi hidangan pokok masyarakat setempat. Terbuat dari tepung sagu yang dimasak dengan air hingga mengental. Papeda memiliki tekstur yang kenyal dan lengket. Rasa papeda cenderung tawar sehingga biasanya disajikan dengan pendamping seperti ikan kuah kuning atau sambal. Kombinasi rasa gurih dari ikan dan pedas dari sambal akan melengkapi kelezatan papeda. Keladi tumbuk. Keladi tumbuk merupakan salah satu makanan khas Papua Selatan yang terbuat dari talas yang direbus lalu dihaluskan. Hidangan ini punya tekstur yang lembut seperti bubur dengan rasa yang cenderung tawar. Masyarakat Papua Selatan biasa menyantap keladi tumbuk dengan lauk pendamping seperti sayur pakis lodeh, sambal atau ikan suwir asap. Selain lezat, keladi tumbuk juga rendah gula dan karbohidrat, cocok buat kamu yang sedang diet. Ulat sagu. Ulat sagu adalah larva dari kumbang sagu yang hidup di pohon sagu. Ulat ini biasa dibungkus dengan daun pisang bersama dengan tepung sagu yang telah dibumbui. Meskipun terdengar unik dan mungkin sedikit menyeramkan, ulat sagu cukup populer di kalangan masyarakat Papua Selatan. Rasanya yang sangat gurih dan teksturnya lembut membuat hidangan ini punya penggemar tersendiri. Ikan bungkus. Ikan bungkus adalah hidangan khas Papua Selatan yang mirip dengan pepes ikan. Bahan utama adalah ikan segar yang dibumbui dengan aneka rempah, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Proses pengukusan ini menghasilkan aroma yang menggugah selera dan membuat daging ikan lebih lembut. Ikan bungkus biasanya disajikan dengan nasi hangat dan kerupuk, menciptakan kombinasi rasa nikmat. Kuliner khas tradisional Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki kuliner yang khas dan lezat yang banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Berikut beberapa contoh kuliner khas Sumatera Barat. 1. Rendang. Rendang adalah makanan khas Padang. Ini umumnya terbuat dari daging sapi dan terkenal dengan rasanya yang gurih pedas dan kaya akan rempah. Rendang daging sendiri menjadi hidangan yang wajib ada saat hari-hari besar seperti Lebaran atau hari raya lainnya. 2. Nasi kapau. Nasi kapau merupakan makanan khas negeri Kapau, Tilantang, Kamang Agam, Sumatera Barat yang terdiri daripada nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau. Antaranya gulai sayur nangka, gulai tunjang, urat kaki kerbau atau lembu, gulai cancang, tulang dan daging kerbau, gulai bebek atau puri kabau. 3. Sate Padang. Sate Padang merupakan makanan khas Sumatera Barat yang menjadi salah satu bagian makanan warisan tradisional Indonesia. Terdapat beragam jenis sate Padang yang beredar di wilayah Sumatera Barat yang masing-masing memiliki latar belakang sejarah, racikan bumbu, serta pengolahan yang berbeda. 4. Gulai gazebo. Gulai gazebo adalah makanan khas Sumatera Barat. Makanan ini biasanya menggunakan bahan sandung lamur yang merupakan bagian daging sapi yang hampir semuanya terdiri dari lemak kenyal yang berada di bagian punuk sapi. Perbandingan lemak dan daging sapi pada gulai gazebo. 5. Galamai. Galamai adalah salah satu makanan kecil dengan bahan dasar tepung beras ketan, gula aren, dan santan yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Namun masyarakat juga bisa menggunakan gula pasir untuk makanan galamai tersebut. Beberapa masyarakat di Sumatera Barat pun menyebut galamai dengan nama kalamai. 6. Dendeng balado. Dendeng balado adalah masakan khas Sumatera Barat, dibuat dari irisan tipis dan lebar daging sapi yang awalnya direbus terlebih dahulu, dijemur hingga kering dan digoreng hingga garing. Bahan utama dari dendeng balado ini adalah daging sapi. Sekian pembahasan kita tentang makanan khas dari Sumatera Barat. Such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when
Nah, teman-teman, di video ini saya akan memperkenalkan budaya Indonesia tentang kulinernya, yaitu kuliner khas tradisional yang berasal dari Provinsi Banten, Ibu Kota Serang. Ada beberapa kuliner khas tradisional Banten, Ibu Kota Serang. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ada sate bandeng. Sate bandeng terbuat dari ikan bandeng yang dibumbui dan dibakar. Sate ini memiliki rasa yang unik dan khas, dengan tekstur ikan yang lembut dan harum. Selanjutnya ada rabe kambing. Berbahan dasar daging kambing, rasanya begitu gurih, semakin kaya rasa dengan resep berbagai macam rempah. Yang ketiga ada sate bebek. Kuliner satu ini terbuat dari daging bebek yang dipotong dadu, ditusuk sate, dan dibakar dengan bumbu rempah-rempah. Sate bebek ini memiliki ciri khas rasa yang kenyal, manis, dan gurih. Yang terakhir ada ketan bintul. Makanan ini terbuat dari ketan tumbuk dan taburan serundeng. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan Ramadan sebagai menu buka puasa. Ciri khasnya yaitu ketan bintul sering ditaburi serundeng atau parutan kelapa dan rasanya yang lembut dan gurih. Kuliner adalah jendela kebudayaan. Saya berharap video ini bisa membuat kamu mengenal kebudayaan Provinsi Banten, Ibu Kota Serang, melalui kuliner-kuliner khasnya. Sekian dan terima kasih. Tahu tek khas Jawa Timur. Tahu tek adalah olahan makanan yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Dalam tahu tek ada campuran lontong atau ketupat. Dan juga ada toge yang sudah direbus, tahu putih atau kuning, kentang yang digoreng maupun direbus. Dan untuk bumbu kacangnya kita makan petis hitam atau petis kuning. Telur goreng yang bisa digunting kasar atau didadar. Ini dia penampakan tahu tek buatan saya sendiri di rumah. Saya akan mempromosikan budaya dengan tema kuliner khas tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Mie Aceh merupakan masakan mie pedas Aceh di Indonesia. Mie Aceh sendiri merupakan salah satu masakan yang berisi irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut seperti udang dan cumi. Biasanya dalam mie Aceh sendiri disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh biasanya ditaburi dengan bawang goreng dan disajikan bersama dengan emping, potongan bawang merah, mentimun, dan jeruk nipis. Tidak hanya itu, mie Aceh disajikan dalam 3 bentuk, yaitu mie kuah, mie goreng basah, dan mie goreng kering. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengapa di Aceh makanan mie Aceh ini menjadi salah satu makanan khas tradisional dari Aceh. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ada beberapa pedagang Arab dan Tiongkok yang mulai memperkenalkan berbagai teknik masakan mereka. Kemudian masyarakat Aceh terinspirasi dari teknik memasak yang mereka masak, sehingga itu menjadi salah satu tantangan luar biasa dalam masakan Aceh. Yang kedua, adanya berbagai rempah-rempah serta variasi unik yang digunakan serta dalam pengembangan mie Aceh itu sendiri. Terima kasih. Lempa kuning adalah sup ikan khas Bangka Belitung yang memiliki kuah berwarna kuning karena penggunaan kunyit. Biasanya menggunakan ikan tenggiri atau kakap. Lempa kuning memiliki cita rasa asam, pedas, dan gurih yang khas. Lakso adalah hidangan berbahan dasar tepung beras yang dibentuk seperti mie tebal, kemudian disajikan dengan kuah santan yang gurih dan beraroma rempah.
Berego adalah makanan yang mirip dengan lontong atau ketupat, tetapi berbahan dasar tepung beras dan sagu. Teksturnya yang lembut dan kenyal biasanya disajikan dengan kuah lakso atau kuah ikan kari. Pantiau adalah mie khas Bangka Belitung yang biasanya terbuat dari tepung beras dan memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan mie pada umumnya. Pantiau memiliki rasa yang gurih dan cocok untuk santapan ringan. Rusip adalah makanan fermentasi khas Bangka Belitung yang terbuat dari ikan teri yang diawetkan dengan garam dan gula aren lalu difermentasi selama beberapa hari. Rusip sering dimakan dengan nasi hangat dan lalapan.